Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu ya. Buat yang lagi sakit, semoga diberikan kesembuhan ya. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton video aku, hai, salam kenal ya. Aku seorang ibu rumah tangga yang saat ini merantau ikut suami ke Papua. Di channel YouTube aku akan sharing daily vlog, budgeting, dan lainnya. Kalau teman-teman gak keberatan, boleh dukung channel aku ya dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Support dari teman-teman berguna banget buat aku supaya lebih semangat kontennya. Nah, jadi di sini aku udah bikin template untuk budgeting bulan Juli tahun 2024. Template kali ini agak berbeda dari bulan sebelumnya karena aku supaya lebih semangat aja sih. Jadi aku tambahin gambar-gambar yang lucu supaya aku lebih semangat untuk budgetingnya. Seperti di bulan sebelumnya, di sini aku buat 4 kategori ya teman-teman, yaitu giving, saving, living, dan fun. Aku buat beberapa kategori ini supaya nanti lebih mudah untuk mengelompokkannya. Sambil aku menghias dan budgeting, aku juga mau sharing 5 alasan kamu harus mulai budgeting. 5 alasan ini berdasarkan pengalaman aku sendiri ya teman-teman. Jadi the power of budgeting itu benar-benar nyata adanya. Aku kadang ngerasa nyesel kenapa aku nggak nerapin ini dari dulu. Makanya aku sengaja buat video ini supaya teman-teman segera memulai budgeting. Karena banyak banget manfaat yang kamu dapatkan dari memulai budgeting ini. Kalau teman-teman penasaran, yuk mulai cobain manfaat itu secara langsung. Makanya aku sering banget ngajak teman-teman online aku untuk memulai dan mulai aja dulu. Langsung aja ke alasan pertama, kamu jadi bisa kontrol keuangan kamu lebih baik. Dengan budgeting ini sangat membantu untuk memantau pengeluaran dan pendapatan kita. Jadi, aku pribadi bisa menahan atau menghindari pengeluaran yang berlebihan dan mulai mengatur prioritas. Misalnya, mana yang bisa kita beli nanti dan mana yang harus dibeli sekarang. Nah, contohnya aku mau jajan sesuatu, tapi uangnya gak cukup. Jadi, aku bisa menahan diri untuk beli di bulan depan aja. Dan memilih beli sesuatu yang lebih penting saat ini. Nah, dari situ kita bisa melatih diri kita supaya lebih bisa menahan diri dari segala godaan keinginan-keinginan kita. Nah, yang kedua, catatan keuangan jadi lebih rapi. Dengan budgeting dan rutin mencatat pengeluaran, aku jadi punya catatan atau arsip yang lebih rapi. Jadi, aku bisa cek mana pengeluaran yang cukup besar setiap bulannya, sehingga memudahkan aku pada saat mengevaluasi setiap akhir bulannya. Yang ketiga, mengurangi stres finansial. Pengalaman aku di bulan Mei, uang gajian belum sampai di akhir bulan tapi udah habis. Nah, pada saat itu aku mulai merasa stres dan kepikiran. Karena aku dulu nggak budgeting dan nggak mencatat pengeluaran secara rinci. Nah, setelah mulai budgeting, aku jadi bisa cek dan tahu uangku ini larinya kemana sih. Dengan begitu, aku jadi bisa mengurangi kekhawatiran dan stres soal uang. Yang keempat, membangun kebiasaan menabung. Dengan budgeting sangat mendorong aku untuk menyisihkan sebagian pendapatanku secara rutin. Biasanya nabung ini juga aku terapkan dari sisa budget bulanan. Nah, di video selanjutnya aku akan bahas tentang sinking fund dan saving challenge ya. Jadi dari sisa budgeting bulan Juni kemarin, aku masukkan ke sinking fund dan saving challenge. Nah, berdasarkan pengalaman aku, budgeting ini jadi membuat aku bisa nabung ya teman-teman. Dari yang bulan Mei itu aku minus dan di bulan Juni aku perbaiki dengan cara budgeting. Dan alhamdulillah ada sisa jadi nggak minus ya teman-teman. Jadi lama-kelamaan ini bisa membangun suatu kebiasaan menabung aku. Oke, sebelum kita spill alasan yang kelima, kita lanjut dulu budgeting ya teman-teman. Jadi pertama di kategori giving, di sini aku memberikan ke orang tua dan sedekah ya teman-teman. Tapi di sini nominalnya nggak aku sebutkan ya. Untuk giving ini menurut aku setiap keluarga pasti berbeda-beda ya. Jadi saran aku teman-teman bisa sesuaikan aja dengan pendapatan teman-teman. Sekarang kita lanjut kategori saving. Untuk kategori saving di sini aku bagi beberapa ya teman-teman. Yang pertama tabungan utama, yang kedua dana darurat. Untuk dana darurat ini ada perhitungannya sendiri ya teman-teman. Contohnya untuk single yang belum menikah adalah 6 kali pengeluaran bulanan. Yang sudah
sudah nikah tapi belum punya anak, 9 kali pengeluaran bulanan. Dan sudah nikah tapi sudah punya anak, 12 kali pengeluaran bulanan. Jadi kalau pengeluaran bulanan atau living kamu misalnya 3 juta, tinggal dikalikan saja. Lanjut di saving, aku juga ada investasi pendidikan ya teman-teman. Dan yang terakhir adalah sinking fund. Di sini aku sisihkan 300.000 dari pendapatan bulanan. Dan untuk sinking fund ini nanti akan aku tambahkan dari sisa budget bulanan. Sekarang lanjut ke kategori living. Di sini aku bagi ke 4 kolom ya teman-teman. Ada kategori budget, aktual, dan selisih. Untuk kategori living aku ada sewa kos, listrik, air galon, internet atau kuota, BBM, belanja bulanan, belanja mingguan, dan kesehatan. Untuk sewa kos nominalnya nggak akan aku spill, dan listrik aku budgetkan 300.000. Untuk air galon aku budgetkan 100.000, internet atau kuota 400.000 per bulan, ini aku udah sama suami ya teman-teman. Untuk BBM aku budgetkan 100.000, per minggunya 25.000. Belanja bulanan aku budgetkan 550.000, belanja mingguan 400.000, dan kesehatan 100.000. Belanja mingguan itu setiap minggunya 100.000 ya teman-teman. Dan terakhir adalah kategori fun. Untuk budget ini biasanya aku pakai untuk jajan, makan di luar, atau jalan-jalan. Budgetnya 300.000. Nah, jalan-jalan di sini itu yang dekat-dekat aja ya teman-teman. Jadi setiap bulannya kita juga bisa refreshing. Dan untuk dana liburan itu nanti terpisah ya teman-teman. Mungkin akan aku sisihkan dari sisa budget bulanan. Nah, alhamdulillah ini sudah selesai teman-teman budgetingnya. Teman-teman sendiri gimana? Apakah sudah budgeting? Buat yang belum, yuk sama-sama kita buat untuk budgeting bulan Juli. Ingat ya guys, kata-kata aku, yuk mulai aja dulu. Buat teman-teman yang mungkin belum tahu definisi dari cash stuffing ini, aku jelaskan sedikit ya. Berdasarkan pemahaman aku, cash stuffing adalah mengalokasikan budget bulanan dan memisahkan sejumlah uang ke dalam amplop di masing-masing pos atau kebutuhan. Seperti yang aku praktekkan di sini ya teman-teman. Aku masukkan sejumlah uang ke dalam dompet pintar sesuai dengan kategorinya. Nah, sambil aku cash stuffing atau masukkan uangnya ke dalam dompet pintar, aku mau lanjutin alasan kelima kenapa kamu harus mulai budgeting. Alasan kelima adalah belajar menahan diri. Budgeting mengajarkan aku untuk menahan diri dari membeli sesuatu yang tidak perlu ketika budget sudah mulai menipis. Jadi aku bisa belajar untuk mengontrol diri dan keuanganku. Nah, itu dia tadi 5 alasan kenapa kamu harus mulai budgeting. Ini adalah pengalaman aku secara langsung ya teman-teman. Jadi, kalian bisa ambil hal-hal positif yang ada di video ini. Semoga sharing aku ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan di video selanjutnya, aku akan banyak share tips dan budgeting lainnya. Kalau teman-teman mau sama-sama belajar bareng aku, yuk subscribe aku dan nyalakan loncengnya, supaya kamu gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Oh iya, buat teman-teman yang mau beli samaan dompet pintarnya, bisa klik link pembeliannya di deskripsi box ya. Nah, buat teman-teman yang lain yang sudah mulai budgeting, yuk sharing manfaat yang kamu rasain setelah memulai budgeting. Kalau nggak keberatan, sharing di kolom komentar ya, supaya teman-teman yang lain bisa lihat juga. Selain manfaat yang aku dapatkan setelah memulai budgeting, aku juga jadi ketagihan dalam mengelola keuangan ini. Jadi, waktu pertama kali aku upload video budgeting di YouTube, ada teman online yang komentar kayak gini. Intinya katanya bakal ketagihan banget kalau udah mulai budgeting. Dan sekarang aku benar-benar ngerasain ketagihannya itu. Nah, kalau teman-teman sama-sama pengen ketagihan juga, yuk makanya mulai aja budgeting bareng-bareng. Dan jangan lupa share video ini supaya teman-teman kalian juga mulai budgeting. Karena kalau mulainya bareng-bareng pasti jadi lebih semangat kan? Dan untuk teman-teman yang udah mulai budgeting bareng-bareng sama aku, tetap semangat ya, dan semoga konsisten terus. Alhamdulillah nih teman-teman udah selesai cash stuffingnya. Nah, ini dia budget untuk sinking fund 300.000. Ini aku masukkan uangnya ke dompet sinking fund dulu ya. Nanti di video selanjutnya aku akan sharing gimana cara aku mengelola sinking fund aku.
Alhamdulillah udah selesai semua teman-teman budgeting bulan Juli dan cash stuffing. Semoga di bulan Juli ini kita selalu diberikan kelancaran ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai selesai. Kalau kalian suka video ini jangan lupa like, komen, dan share ya. Aku pamit ya teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.